Salam sejahtera Bapak Ibu keluarga GBDI LCD Magelang dimanapun berada. Kita bertemu kembali dalam Renungan 79. Mari renungkan firman Tuhan menggunakan 365 yang mengubahkan dengan merenungkan 1 Korintus 14. Ya, ini adalah satu suratan Paulus dengan tema teratur. Ya, mari kita belajar bersama-sama apa yang kita akan baca 1 Korintus 14 ayat 40. 1 Korintus 14 ayat 40 berkata demikian, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Ya, ini adalah satu perintah yang sangat istimewa. Mari kita observasi bersama. Siapa yang menuliskannya? Paulus, dan dituliskan kepada jemaat di Korintus. Apa yang dibahas? Ya, yang dibahas untuk kemudian sesuai dengan apa yang tadi kita baca untuk menjadi sesuatu yang sopan dan teratur. Ternyata adalah ibadah. Ini hal-hal yang disoroti oleh Paulus. Ya, jemaat di Korintus adalah jemaat yang juga suka beribadah, ya mereka melakukan ibadah-ibadah mereka, dan Paulus memberikan kata yang tadi kita belajar bersama, teratur, ya sesuatu yang sopan dan sesuatu yang teratur. Ini menjadi penting. Nah, mari kita interpretasi bersama mengapa ini menjadi sesuatu yang harus diperhatikan dan bagaimana kemudian ini dilakukan. Nah, apa yang kita dapat interpretasi? Paulus ini sedang memberitahu jemaat-jemaat di Korintus. Ya, ibadah itu adalah satu perkumpulan, pertemuan, ya sama seperti kita melakukan ibadah kita ya pada ibadah-ibadah baik di komisi, pada setiap jadwal-jadwal, pada ibadah tengah minggu, dan juga pada ibadah raya, ya di mana kita berkumpul dengan banyak orang dan berbagai macam karunia rohani, berbagai macam hal-hal yang berbeda-beda. Nah, Paulus mengajarkan dan kita dapat berinterpretasi, belajar apa yang kita perlu pelajari. Semua yang dilakukan dalam ibadah haruslah menjadi sesuatu yang teratur, karena dalam ibadah itu ternyata sudah dikaruniakan, diberikan, dianugerahkan karunia yang berbeda-beda. 1 Korintus 14 ayat 26 menuliskan demikian. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Bapak Ibu Saudara, kita kembali diingatkan ya, kita kembali bisa belajar, kita kembali bisa menginterpretasi bahwa dalam sebuah ibadah setiap orang berbeda-beda dan masing-masing diberikan karunia-karunia. Tapi tujuannya adalah ketika kita ibadah, ya mari kita belajar bukan untuk menerima, saya mau dapat ini, saya dapat ini, saya minta ini, saya mau cari ini. Tapi belajar. Ayat 1 Korintus 14 ayat 26 berkata, kalau engkau berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Mari kita lihat bahwa ibadah adalah kesempatan kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Ya, bahkan di dalam ayat 26 tadi dikatakan yang seorang mazmur. Kita bisa nyanyikan puji-pujian, kita bisa berikan pengagungan kepada Tuhan. Yang lain memberikan pengajaran, yang lain memberikan kekuatan, yang lain memberikan karunia roh, karunia bahasa roh. Jadi ada banyak hal yang bisa dilakukan, kita temui di dalam ibadah. Tetapi satu dorongan yang istimewa, setiap orang hendaklah datang dengan kerinduan ingin mempersembahkan sesuatu. Dan ini kiranya juga mendorong kita keluarga GBDI LCD Magelang. Kalau kita datang ibadah, siapkan hidup kita. Saya sangat mendorong Bapak Ibu, kita menghargai ibadah kita. Ya, kita hormati ibadah kita dengan satu kerinduan. Aku kalau ibadah, aku mau mempersembahkan pujian kepada Tuhan. Aku mau mempersembahkan pengagungan kepada Tuhan. Mungkin ya cara kita berbeda satu dengan yang lainnya. Mungkin Bapak Ibu lihat ada orang yang sangat bersemangat, ada orang yang kemudian menyembahnya dalam cara yang mungkin sedikit berbeda dengan kita. Tidak mengapa, tetapi perlu keteraturan untuk kemudian membangun satu dengan yang lain. Kita tidak kemudian menilai satu dengan yang lain, tetapi mari setiap orang datang dengan kerinduan yang sama. Jangan sampai kita kemudian dalam ibadah ya justru melalaikan atau mengabaikan apa yang sebenarnya kita bisa lakukan.
Ya, jangan sampai dalam ibadah kita justru melakukan aktivitas lain yang seharusnya tidak kita lakukan dalam rumah ibadah. Ya, mari kita belajar bersama-sama. Ketidakteraturan itu dapat mengakibatkan kekacauan. Di dalam jemaat di Korintus ya, ada orang-orang yang tidak menggunakan kewajibannya dengan baik. Ada orang-orang yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik dalam ibadah. Itu menyebabkan kekacauan. Tetapi kalau ada keteraturan dapat membuat ibadah itu berjalan dengan baik dan bahkan memberi sesuatu yang membangun satu dengan yang lain. Kalau orang yang memberikan pujian, ya orang yang menyampaikan pengajaran, orang yang mungkin memainkan musik, setiap bagian semua melakukannya dengan teratur, pasti akan memberikan dampak yang membangun satu dengan yang lain. Itu sebabnya ibadah itu bukan terfokus pada satu atau dua orang yang menjalankannya. Tapi setiap kita yang termasuk di dalamnya perlu menjadi orang-orang yang kemudian terlibat dan saling menggunakan karunia dengan baik satu dengan yang lain. Jadi apa yang kita bisa aplikasikan? Bapak Ibu, di dalam sejarah perkembangan gereja sampai abad ini ya, gereja sudah semakin banyak mengalami kemajuan dalam tata cara ya, dalam cara kita melakukan ibadah, dalam waktu kita ibadah dan sebagainya. Ya, mungkin kita sudah melihat di gereja sekarang ada worship leader, ada singers, ada pemain musik, ada penari rebana, ya ada orang-orang yang juga melayani dalam hal-hal yang lain, ada asyir dan sebagainya. Nah, mari kita belajar ya, setiap orang punya porsinya masing-masing. Tidak ada yang kemudian lebih tinggi. Ya, ada orang yang bisa bermazmur, bisa menyanyi dengan baik, bernyanyilah dengan baik. Bapak Ibu yang bisa kemudian ada karunia-karunia rohani, berbahasa roh, bahkan dalam firman Allah berkata orang yang berbahasa roh tidak boleh merasa bahwa wah, aku lebih rohani, tidak. Tapi masing-masing ya harus melakukan bagiannya dengan baik. Orang-orang yang memimpin pujian, orang-orang yang menjadi choir misalnya, setiap kita lakukan pelayanan-pelayanan kita dengan sebaiknya. Kenapa? Karena ketika kita melakukan segala sesuatu dengan teratur, kita sedang membawa hidup kita. Oh, aku sebagai asyir, penerima jemaat, penyambut jemaat, aku sebagai jemaat yang memuji, aku sebagai pemimpin pujian, aku sebagai singer, sebagai choir, aku sebagai pemain musik. Semua yang kita lakukan di dalam ibadah adalah ekspresi kita kepada Tuhan. Baik ekspresi kita untuk memuji Tuhan, ekspresi kita menghargai Tuhan, ekspresi kita untuk meninggikan nama Tuhan. Jadi mari kita belajar lakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, supaya apa? Segala sesuatu harus digunakan untuk membangun. Sekali lagi saya bacakan 1 Korintus 14 ayat 26 di bagian akhir firman Allah berkata, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jadi jangan pernah ada ya merasa lebih rohani karena kita melakukan sesuatu. Aku lebih bagus, aku lebih baik karena kita melakukan sesuatu. Bapak Ibu yang melayani, layanilah dengan teratur. Apapun yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan, itu adalah bagian-bagian di mana kita bisa membawa jemaat-jemaat Tuhan. Ya, bahkan kita sendiri yang melayani menjadi orang-orang yang kemudian bisa mengalami kemurahan Tuhan, bisa mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadi hari ini mari kita belajar ya, segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Ya, itu adalah bentuk pengagungan kita kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk ibadah yang kita dapat lakukan di GPDI El Shaddai Magelang. Lakukanlah dengan sopan dan teratur. Apabila Anda diberi kesempatan Tuhan untuk melayani, lakukanlah dengan sopan dan teratur. Apabila Anda menjadi seorang jemaat yang beribadah, lakukanlah dengan sopan dan teratur. Ketika Anda sopan di dalam ibadah, ketika Anda melakukannya dengan baik, itu bisa membangun orang-orang yang ada di sebelah Anda. Tetapi sebaliknya, ketika Anda tidak sopan di dalam firman Allah, Anda tidak sopan di dalam ibadah,
apa yang Anda lakukan itu bisa menjadi batu sandungan, bisa mengganggu konsentrasi orang-orang yang ada di sekitar Anda. Cara kita beribadah kepada Tuhan, keteraturan kita bisa membangun orang-orang di sekitar kita. Dan karena itu saya mendorong Bapak Ibu Saudara keluarga GPDI LCD Magelang, hiduplah teratur, bukan hanya dalam kehidupan jasmani, tapi dalam hidup rohani dan dalam hidup ibadah kita. Puji Tuhan, terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masa keluarga dan sebagainya, mari salurkan di chat WhatsApp 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk peringatan firman-Mu, supaya kami belajar hidup teratur dalam segala sesuatu yang kami kerjakan. Secara khusus dalam pertemuan-pertemuan ibadah kami. Setiap kami bersyukur karena Engkau memberikan kami karunia-karunia rohani. Tolong kami mengenali karunia-karunia itu, melakukannya dengan sebaik-baiknya dan tentunya dengan teratur, supaya itu bisa membangun orang-orang yang kami layani, membangun orang-orang yang juga datang beribadah. Ampuni kami, seringkali mungkin kami tidak melakukan dengan teratur, melakukannya dengan seadanya. Tapi kami mau belajar untuk meningkatkan hidup kami, untuk melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Sehingga kami satu dengan yang lain, tidak saling membanggakan diri, tapi kami saling belajar teratur, kami saling membangun satu dengan yang lain, dan ibadah kami dapat menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati seluruh keluarga GPDI LCD Magelang, supaya kami dapat terus hidup dalam ibadah-ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya seluruh keluarga GPDI LCD Magelang sehati dan sepikir dan hidup dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.